Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Hirmas Aksa TV. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang berjudul zakat fitrah dan zakat mal. Yuk simak videonya, tonton sampai habis ya. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah disyaratkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Sebagaimana firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kewajiban berzakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak 1 so dari makanan bersama keluarganya. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sa atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Syarat-syarat seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah yaitu sebagai berikut. 1. Berniat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. 2. Adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah, sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam yaitu 1. Waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. 2. Waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. 3. Waktu yang lebih utama. Waktu yang lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat mal yaitu 1. Beragama Islam, 2. Merdeka atau tidak hamba sahaya, 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak orang lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima adalah sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas dan perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan atau rikaz. 1. Emas dan perak.
Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah disimpan selama 1 tahun. Nisab emas dan perak yaitu sebagai berikut. Nisab emas yaitu 93,6 gram. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nisab emas yaitu 85 gram. Nisab perak yaitu 624 gram. Kadar zakat keduanya yaitu 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab zakat emas. 2. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab harta perniagaan yaitu senilai dengan emas 93,6 gram. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nisabnya adalah 85 gram. Kadar zakat harta perniagaan yaitu 2,5%. 3. Peternakan. Ternak yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan juga unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Hitungan zakat kambing atau domba. Apabila nisabnya 40-120 ekor, kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Apabila nisabnya 121 hingga 200 ekor, kadar zakatnya yaitu 2 ekor umur 2 tahun. Dan apabila nisabnya 201 hingga 300 ekor, kadar zakatnya yaitu 3 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Dengan catatan apabila nisabnya bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah menjadi 1 ekor. Perhitungan zakat sapi atau kerbau. Apabila nisabnya 30-39 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 1 ekor umur 1 tahun. Apabila nisabnya 40-59 ekor, maka kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun. Apabila nisabnya 60-69 ekor, maka kadar zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Apabila nisabnya 70 hingga 79 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 2 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Dan apabila nisabnya 80 hingga 89 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 3 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Dengan catatan setiap bertambah 30 ekor sapi atau kerbau, kadar zakatnya bertambah menjadi 1 ekor. Perhitungan zakat unta. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Untuk peternakan selain yang telah disebutkan, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Pertanian. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap setelah panen, jadi tidak harus menunggu hingga 1 tahun. Ketentuannya yaitu sebagai berikut. Nisabnya yaitu 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 5. Harta temuan atau rikaz. Harta rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta rikaz merupakan harta yang sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari segi perkataan atau apapun itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.